Pembahasan kali ini kembali lagi saya ingatkan bahwasanya tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak gitu ya teman-teman. Dan juga tidak bermaksud untuk membahas sesuatu hal yang dilarang oleh pihak YouTube gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah edukasi untuk semua kalangan bagi yang melihat video ini gitu ya. Nah, jadi kasus pada kali ini terjadi di Maluku sana teman-teman, yang dimana kasus ini melibatkan seorang remaja dan juga oknum BRIMOB gitu ya. Kasus ini adalah tindak kekerasan atau diduga penganiayaan gitu ya teman-teman, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota BRIMOB. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh oknum BRIMOB ini menghantam helmnya atau mengayunkan helmnya yang dipakai kepada salah satu remaja yang waktu itu hendak naik sepeda gitu ya bersama kakaknya. Sehingga menyebabkan remaja tersebut menghembuskan nafas terakhir atau pergi untuk selama-lamanya di salah satu rumah sakit yang ada di Maluku sana teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jadi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, apabila kalian semua ingin membuat video dalam bentuk apapun gitu ya, tapi ingin mempunyai kualitas suara seperti kualitas yang saya buat seperti ini, saya menggunakan soundcard yang harganya itu sangat murah teman-teman. Soundcard harganya murah, tetapi kualitasnya itu tidak murahan. Kualitasnya itu seperti soundcard harga jutaan rupiah gitu ya teman-teman. Buat kalian semua yang ingin mendapatkan soundcard yang saya maksud itu, silahkan klik barcode yang nanti akan lewat di layar kalian teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang yang diduga tindak penganiayaan teman-teman yang dilakukan oleh oknum BRIMOB terhadap salah satu remaja yang ada di Maluku sana. Jadi korbannya ini bernama Arianto teman-teman. Siapakah Arianto yang dimaksud pada video ini? Langsung saja, berikut adalah identitas dari Arianto. Nama lengkap dari korban ini atau remaja ini adalah Arianto Tawakal teman-teman, yang usianya itu 14 tahun. Jadi dia ini adalah pelajar Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 1 Maluku Tenggara atau Kuta Tual teman-teman. Arianto ini tinggal bersama ayahnya yang bernama Rijek Fikri Tawakal dan kakaknya yang bernama Nasri. Ayahnya Arianto ini adalah seorang supir teman-teman. Jadi menurut tetangga sekitar gitu ya, Arianto ini anaknya baik, kemudian rajin. Selanjutnya dia ini juga sedang mendalami hafalan Al-Quran gitu ya teman-teman, dan juga bacaannya itu indah gitu katanya tetangganya seperti itu. Nah oleh karena itu ketika ada kabar duka yang menyelimuti di sekitar tetangga itu, mereka itu sedikit tidak percaya teman-teman. Kok bisa seorang Arianto yang diduga baik ini menghembuskan nafas terakhir itu dengan cara seperti itu teman-teman. Bagaimana enggak seorang Arianto yang terkenal baik tapi meninggalnya itu kok keadaannya tragis gitu teman-teman, dengan sebuah peristiwa yang tragis. Menurut tetangganya seperti itu. Jadi kayak tidak mungkin gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak percaya gitu loh seorang Arianto kok bisa mengalami hal semacam itu. Nah jadi kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Februari ya 2026 pagi hari, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Jadi ceritanya atau kronologinya itu ada dua versi teman-teman. Ini saya akan menceritakan kronologi versi dari keluarganya terlebih dahulu. Arianto dan juga Nasri itu berniat untuk keluar rumah teman-teman pada pagi hari. Jadi ya biasalah habis makan sahur gitu ya, mereka itu keluar gitu ya, kayak di kampung-kampung kita sebagaimana mestinya gitu ya. Mereka itu keluar menggunakan motor. Tetapi mereka ini menggunakan motor sendiri-sendiri teman-teman. Jadi si Arianto membawa motor sendiri, kemudian si Nasri ini juga membawa motor sendiri. Nah jadi mereka ini menuju ke salah satu tempat di daerah Maluku sana yang bernama Tete Pancing teman-teman. Jadi mereka itu beriringan gitu ya untuk menuju ke Tete Pancing itu. Ketika melewati salah satu jalan yang dimana jalan tersebut itu sedikit menurun teman-teman, mereka papasan dengan rombongan pemotor lainnya yang kira-kira ya seumuran remaja, kemudian ya sedikit dewasa gitu ya teman-teman. Dengan mereka, pokoknya rombongannya itu banyak sekali teman-teman, kayak habis ada kejadian apa gitu loh, kemudian mereka tuh langsung beriringan papasan dengan mereka gitu loh. Mereka itu rombongan bareng-bareng gitu loh pokoknya. Nah kendaraan-kendaraan yang papasan dengan mereka ini diduga dari gerombolan anak-anak balap liar teman-teman, yang pada saat itu sedang menghindari kejaran atau seperti kayak gerbekan dari para polisi gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu seperti kayak nongkrong balapan liar gitu ya, kemudian ada polisi yang lewat atau mungkin meringkus mereka gitu ya.
Arianto ini sebenarnya sempat bilang ke Nasri teman-teman bahwasanya itu loh di depan ada polisi, tapi karena mereka itu merasa aman-aman saja, mereka tidak bersalah gitu ya, mereka tetap saja gitu, tetap melaju di jalan itu meskipun ada polisi. Ya mungkin mereka juga kenapa ya bertanya-tanya kenapa kok ada polisi di sana gitu ya. Tapi karena mereka sudah menganggap bahwasanya mereka aman, tidak ikut balapan liar, ya mereka tetap aja jalan di jalan itu gitu teman-teman, karena mereka merasa tidak bersalah gitu ya. Nah, si Nasri ini ternyata juga sebenarnya sudah melihat ada salah satu anggota polisi ya atau Brimob yang sedang memantau keadaan di sana. Jadi kayak sembunyi gitu loh teman-teman, kayak ingin menyergap gitu loh. Ternyata si Nasri ini juga melihat itu. Nah, mereka berdua ini naik motor menuju rombongan polisi tersebut tidak terlalu kencang sebenarnya. Akan tetapi karena jalanan ini sedikit menurun gitu ya, jadi mereka itu kayak seperti melajunya seperti kencang gitu loh teman-teman, kayak ada yang dorong gitu loh ya, namanya juga jalanan menurun ya, meskipun tidak digas, sepeda motor itu pasti akan melaju sedikit kencang gitu teman-teman. Saat mendekati barisan polisi itu, tiba-tiba ada salah satu anggota kepolisian tersebut yang tiba-tiba melompat teman-teman. Ya mungkin niatnya untuk membuat mereka kaget gitu ya. Tapi ada lagi salah satu oknum dari mereka itu yang tiba-tiba melepaskan helmnya yang dikenakannya itu dan juga mengayunkan ke arah mereka teman-teman. Dan tanpa disadari, helm yang diayunkan oleh oknum tersebut langsung mengenai kepala dari Arianto, teman-teman. Karena hantaman dari helm tersebut itu langsung membuat Arianto oleng, teman-teman. Jadi, hantaman yang dilakukan oleh oknum polisi itu mengenai kepala dari Arianto. Hingga pada akhirnya Arianto pun jatuh ke aspal, teman-teman. Jatuhnya si Arianto ini teman-teman karena oleng akibat dari hantaman helm tersebut, itu langsung membuat dia ini jatuh ke aspal teman-teman. Dan jatuhnya ini sungguh tidak mengenakan. Karena jatuhnya ini adalah kepalanya teman-teman yang mengenai aspal. Sehingga ya dia itu langsung kayak terkapar gitu teman-teman. Sementara itu motornya itu langsung mengenai motornya si Nasri. Insiden tersebut akhirnya langsung membuat si Arianto dan juga Nasri ini terkapar di aspal itu teman-teman. Mungkin ya apabila si oknum polisi ini ingin menegur mereka, itu harusnya meminta mereka itu untuk turun dulu teman-teman, menyetop dengan sopan gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung mengayunkan helm. Akhirnya seperti ini jadinya. Kondisi Arianto sangat mengenaskan teman-teman karena pada saat itu banyak sekali cairan merah yang keluar dari kepalanya. Banyak warga yang berdatangan teman-teman untuk melihat situasi itu, dan juga banyak sekali warga yang ikut menolong gitu ya, karena kasihan juga anak sekecil itu tiba-tiba langsung terkapar di jalan teman-teman. Beberapa warga ini langsung mengangkat tubuh Arianto teman-teman untuk dipindahkan ke pinggir jalan gitu ya. Nah padahal ini sebenarnya si ayahnya Arianto ini sudah melarang mereka untuk keluar teman-teman. Ya nggak tahu mungkin ayahnya punya firasat atau apa gitu ya, sehingga melarang mereka untuk keluar pada saat itu. Setelah kejadian itu, si Nasri langsung pulang ke rumah teman-teman. Jadi si Nasri ini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Seketika itu juga ayahnya kaget sehingga mereka berdua langsung kembali ke TKP. Setelah sampai di kejadian, ternyata ayahnya ini dan juga si Nasri sudah tidak menemui Arianto di lokasi teman-teman. Jadi Arianto ini sudah dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Maluku sana. Ya, maksudnya warga ini sebenarnya diarahkan ke rumah sakit karena ternyata di salah satu mungkin klinik ya teman-teman, klinik atau fasilitas kesehatan yang ada di lokasi itu mungkin kurang memadai, sehingga oleh warga itu langsung dihantarkan ke rumah sakit yang telah mumpuni gitu teman-teman, yang fasilitasnya itu mungkin lebih lengkap, terus kemudian dokternya itu lebih profesional gitu ya. Semuanya itu bisa tertangani di sana. Maksudnya warga itu seperti itu teman-teman. Jadi si ayahnya Arianto dan juga Nasri ini ketika kembali di TKP itu tidak menemui Arianto. Jadi Arianto sudah tidak ada teman-teman. Setelah sampai di rumah sakit, si ayahnya Arianto ini langsung menemui dokternya teman-teman dan juga menanyakan bagaimana kondisi dari Arianto. Katanya si dokter, ternyata Arianto ini baik-baik saja teman-teman. Ya cuman keadaannya saat itu masih belum sadar dan juga masih dibantu oleh oksigen. Nah, ketika di rumah sakit, ayahnya Arianto ini mencari tahu teman-teman, mencari tahu, bertanya-tanya ke sana kemari oleh beberapa warga, ditanggapi teman-teman. Ternyata warga yang mengetahui ceritanya itu ternyata sudah pulang katanya ayahnya. Jadi informasi yang didapatkan itu mungkin kurang valid ya teman-teman. Ayahnya itu seperti kurang yakin dengan pernyataan yang diberikan oleh beberapa saksi yang ada di rumah sakit itu.
Nasri sebenarnya itu sudah memberitahu kepada ayahnya teman-teman, karena ceritanya itu yang paham kan si Nasri ya, karena saat itu beriringan dengan si Arianto. Nah, ada beberapa warga itu yang menjelaskan kepada ayahnya si Arianto bahwasanya kejadiannya itu adalah Arianto tertabrak mobil dari Brimob gitu ya, tertabrak dari mobilnya polisi yang sedang meringkus dari anak-anak balap liar itu. Nah, akan tetapi karena dari penjelasan si Nasir ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan warga, dan si ayahnya ini percaya kepada si Nasri teman-teman, karena si Nasir ini yang mengalami kejadian itu. Karena merasa ada yang janggal gitu ya, ayahnya merasa informasi ini tidak valid, mereka itu langsung datang ke markas Brimob gitu loh teman-teman. Ayahnya ini langsung datang ke markas komandonya Brimob untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, karena ayahnya ini merasa ada yang janggal teman-teman, karena tidak validnya informasi yang diterima gitu ya. Setelah sampai di asrama Brimob gitu ya teman-teman, si ayah ini langsung menanyakan kepada semuanya yang ada di sana. Jadi siapa yang telah mengayunkan helm kepada anaknya sehingga membuat anaknya terbaring di rumah sakit itu. Tapi dari sini tidak ada yang mengaku sama sekali teman-teman. Banyaknya Brimob yang ada di sana itu tidak ada yang mengaku sama sekali. Akan tetapi ternyata si Nasri ini masih mengenali wajah dari pelaku yang mengayunkan helm itu. Nasri langsung menunjuk pelakunya teman-teman, tetapi masih tidak mengaku. Akhirnya Nasri pun ini langsung menuju ke TKP untuk mencari barang bukti yang lain. Nah, ternyata teman-teman, Nasri pun menemukan barang bukti itu. Nasri menemukan di sini mungkin serpihan dari helm yang tadi sudah diayunkan oleh anggota tersebut ya teman-teman, dan juga di sini mungkin dicocokkan helmnya ini, kemudian potongannya mungkin ini, pecahannya mungkin ini ya, seperti itu. Akhirnya terbongkarlah teman-teman, inilah pelakunya. Nah, kemudian kronologi yang kedua ini yang menjelaskan itu adalah salah satu anggota dari kepolisian teman-teman, atau anggota dari Brimob tersebut. Jadi kronologinya itu adalah mereka melakukan patroli Brimob pada jam 2 dini hari gitu ya teman-teman. Kemudian mereka itu kayak mendengar sebuah keributan di sekitar titik pancing yang ternyata ada balap liar gitu ya. Akhirnya polisi tersebut memberikan isyarat dengan melemparkan helm ke atas. Tetapi bersamaan juga dengan Nasri dan juga Arianto lewat dan helm tersebut mengenai kepalanya Arianto. Katanya Brimob seperti itu teman-teman. Nah, jadi menurut Kapolresnya itu seperti ini teman-teman. Jadi keterangannya itu beda lagi. Motor yang dikendarai oleh Arianto dan juga Nasri itu melaju kencang teman-teman ke arah para jajaran Brimob itu dan melewati barisan mereka. Akhirnya helmnya seorang Brimob tersebut itu diayunkan ke atas malah mengenai Arianto. Ayahnya Arianto ini menuntut Arianto dan juga Nasri untuk tidak ikut balap liar teman-teman, karena ayahnya ini sudah sangat paham bagaimana kelakuan dari anaknya, dari Arianto dan juga Nasri ini. Dan sebenarnya Arianto dan juga Nasri ini tidak pernah mengikuti balap liar itu teman-teman. Jadi ayahnya ini percaya gitu lah anaknya ini tidak pernah ikutan hal-hal semacam itu gitu loh. Nah, jadi di sini menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi SIK, dia itu menjelaskan bahwasanya setelah pelakunya ini ya, Bribda MS resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual dan diterbangkan ke Polda Maluku. Setibanya di Mapolda Maluku, yang bersangkutan tersebut langsung menjalani proses pemeriksaan kode etik profesi Polri, teman-teman. Setelah tiba di Mapolda Maluku, Bribda MS langsung menjalani pemeriksaan kode etik di Subbit Waprov Bit Propam Polda Maluku. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan disiplin dan juga etika anggota. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan diupayakan hari Senin teman-teman. Sudah bisa dilaksanakan kegiatan sidang kode etik terduga pelanggar, yaitu Bribda MS. Nah, keputusannya Bribda MS ini langsung dipecat dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia, teman-teman. Nah, akhirnya Bribda MS ini ditetapkan sebagai tersangkanya, teman-teman. Tersangka penganiayaan si Arianto Tawakal ini yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2026.
Jadi Bribda MS ini disangkakan melanggar pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 466 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar teman-teman. Nah, semoga hukumannya itu setimpal teman-teman buat Bribda MS karena di sini sudah sampai menghilangkan nyawa gitu ya teman-teman akibat diduga penganiayaan pada si Arianto Tawakal. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Apabila ingin memberikan kritik dan juga masukan, teman-teman langsung saja untuk coret-coret di kolom komentar. See you on the next video.